Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, ayo kita belajar matematika hari ini. Pada video pembahasan kali ini, kita membahas hiperbola. Adapun pembahasannya, yang pertama pengertian hiperbola, yang kedua persamaan standar hiperbola, yang ketiga persamaan umum hiperbola, yang keempat persamaan garis singgung hiperbola, dan yang kelima kuasa titik dan garis pada hiperbola. Kita lanjut ke pengertian hiperbola. Hiperbola adalah tempat kedudukan titik-titik yang selisih jaraknya tetap nilainya terhadap dua titik tertentu. Kedua titik tertentu disebut fokus atau titik api. Selain definisi tersebut, hiperbola juga adalah tempat kedudukan titik-titik yang perbandingan jarak dengan titik tersebut ke garis tetap sebesar E dan nilai E besar dari 1. Yang kedua yaitu persamaan standar hiperbola. Untuk menentukan persamaan hiperbola adalah dengan mengasumsikan bahwa pusat hiperbola berada di titik asal 0,0 dan fokusnya terletak pada sumbu X atau sumbu Y bidang kartesian seperti gambar di samping. Untuk menurunkan persamaan hiperbola, biarkan koordinat F1 dan F2 masing-masing menjadi negatif C,0 dan C,0, seperti yang ditunjukkan. Perhatikan titik P, X, Y yang terletak pada hiperbola sehingga P memenuhi definisi, yaitu selisih jarak P dari F1 dan F2 pada bidang adalah konstanta 2A. Nah, PF1 kurang PF2 sama dengan 2A. Ini adalah persamaan 1 dengan menggunakan rumus jarak dapat ditulis sebagai berikut. Akar dari X tambah C kuadrat dikurang akar dari X tambah C kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 2A. Akar X tambah C kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 2A tambah akar X tambah C kuadrat tambah Y kuadrat. Yang kedua, menguadratkan dan menyederhanakan kedua sisi. X kuadrat per A kuadrat dikurang Y kuadrat per C kuadrat dikurang A kuadrat sama dengan 1. C kuadrat dikurang A kuadrat sama dengan B kuadrat. Jadi, X kuadrat per A kuadrat dikurang Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 adalah persamaan kedua. Karena P terletak pada hiperbola, harus memenuhi persamaan 2 sehingga A besar dari 0 dan A kecil dari C. Jadi, Y kuadrat sama dengan B kuadrat dikali X kuadrat per A kuadrat dikurang 1 dikali akar dari X tambah C kuadrat. Dengan demikian, PF1 sama dengan akar dari X tambah C kuadrat tambah Y kuadrat. Sama dengan akar dari X tambah C kuadrat tambah B kuadrat dikali X kuadrat per A kuadrat dikurang 1. Pada penyederhanaannya menjadi PF1 sama dengan A tambah C per A X. Dengan demikian pula PF2-nya sama dengan A tambah C per A X. Nah, dalam hiperbola, C itu harus lebih besar dari A, dan karena P terletak di sebelah kanan garis X tambah C, dapat dikatakan bahwa X besar dari A yaitu C per A X besar dari A. Jadi, PF2 menjadi negatif. PF2 sama dengan C per A X dikurang A. Karena itu, PF1 dikurang PF2 sama dengan 2A. Oleh karena itu, persamaan dengan pusat pada titik asal dan sumbu transversal sepanjang sumbu X adalah X kuadrat per A kuadrat dikurang Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Dengan demikian pula, persamaan dengan pusat pada titik asal dan sumbu konjugat sumbu Y adalah Y kuadrat dikurang A kuadrat dikurang X kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, kita lanjut ke contoh soalnya. Bentuk standar dari persamaan 3x kuadrat dikurang 5y kuadrat sama dengan 15. Penyelesaiannya, menggunakan persamaan hiperbola berpusat di O 0,0.
X kuadrat per A kuadrat dikurang Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, di sini X-nya itu kan 3X kuadrat. A-nya itu 15. Dikurang Y kuadrat per 15 sama dengan 15 per 15. X kuadrat per 5 dikurang Y kuadrat per 3 sama dengan 1. Nah, ini semua dibagi dengan 5, jadi dapat hasilnya X kuadrat per 5 dikurang Y kuadrat per 3 sama dengan 1. Lanjut ke persamaan umum hiperbola. Hiperbola adalah salah satu dari 3 jenis irisan kerucut yang dibentuk oleh irisan suatu bidang dan kerucut ganda. Hiperbola muncul dalam berbagai hal, contohnya sebagai jalur penampakan tunggal komet atau yang melintas terlalu cepat untuk kembali ke tata surya, dan sebagai garis edar yang diikuti oleh ujung bayangan jam matahari. Bentuk umum persamaan hiperbola ada dua kemungkinan, yaitu yang pertama hiperbola horizontal dengan AX kuadrat dikurang BY kuadrat ditambah CX ditambah DY ditambah E sama dengan 0. Yang kedua hiperbola vertikal AY kuadrat dikurang BY kuadrat ditambah CX ditambah DY ditambah E sama dengan 0. Untuk menghitung unsur-unsur yang ada di persamaan hiperbola akan jauh lebih mudah jika persamaan kita ubah menjadi X dikurang P kuadrat per A kuadrat dikurang Y dikurang P kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, atau Y dikurang P kuadrat per A kuadrat dikurang X dikurang P kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Lanjut ke contoh soal. Diketahui hiperbola dengan persamaan 25x kuadrat dikurang 144y kuadrat dikurang 300x dikurang 288y dikurang 2844 sama dengan 0. Tentukan koordinat pusat, jarak antar puncak, jarak pusat ke fokus, jarak antar fokus, koordinat puncak, koordinat fokus, panjang latus rektum, eksentrisitas, persamaan asimtot, persamaan direktris. 25x kuadrat dikurang 144y kuadrat dikurang 300x dikurang 288y dikurang 2844 sama dengan 0. Lalu 2844 pindah ke ruas kanan menjadi positif. Lalu disederhanakan, maka dapatlah 25 dikali X dikurang 6 kuadrat dikurang 144 dikali Y ditambah 1 kuadrat sama dengan 3600. Jika kedua ruas dibagi dengan 3600, maka X dikurang 6 kuadrat per 144 dikurang Y ditambah 1 kuadrat per 25 sama dengan 1. Jenis hiperbola adalah horizontal. A kuadratnya 144, B kuadratnya sama dengan 25, C-nya dicari, maka dapatlah A-nya 12, B-nya 5, C-nya 13. Dapatlah koordinat pusatnya 6, -1, jarak antar puncaknya 2A, maka dapatlah 24, jarak pusat ke fokusnya C sama dengan 13, jarak antar fokusnya 2C, maka dapatlah 26. Menentukan koordinat puncak 12,0 dan negatif 12,0. Untuk mendapatkan puncak, maka absis pusat X sama dengan 6, tambah dengan A sama dengan 12, atau kurangi dengan A sama dengan 12. Puncak kanan diperoleh dengan menambah absis dengan 12. Puncak kiri diperoleh dengan mengurangi absis dengan 12. Maka puncak kanannya itu 18,-1. Puncak kirinya negatif 6,1. Lanjut ke menentukan koordinat fokus 13,0 dan negatif 13,0. Sama dengan sebelumnya,
Untuk mendapatkan fokus, maka absis pusat X sama dengan 6, tambah dengan C sama dengan 13, atau kurangi dengan C sama dengan 13. Fokus kanannya dapatlah 19 di 19, negatif 1. Fokus kirinya negatif 7, negatif 1. Panjang latus rektum. Dengan rumus 2B kuadrat per A, dapatlah hasilnya 15/6. Eksentrisitas. Dengan rumus E sama dengan C per A, dapatlah 13/12. Persamaan asimtot menggunakan persamaan hiperbola berpusat di P, Q. X dikurang 6 pangkat 2 per 144 dikurang Y ditambah 1 kuadrat per 25 sama dengan 1. Lalu dipindah ruaskan yang Y ditambah 1 kuadrat per 25 itu ke sebelah kanan, maka jadi positif. Lalu S dikurang 6 kuadrat dikalikan dengan 25, Y ditambah 1 kuadrat dikali 144. Maka dapatlah hasilnya 5X dikurang 12Y dikurang 42 sama dengan 0, atau 5S ditambah 12Y dikurang 18 sama dengan 0. Untuk persamaan direktris, jarak pusat ke direktris adalah dengan rumus A per E sama dengan 12 per E-nya tadi udah didapatkan 13/12, maka sama dengan 144/13 sama dengan 11/1/13. Untuk mendapatkan direktris, maka absis yang ada di pusat X sama dengan 6 ditambah dengan 11/1/13 atau dikurangi 11/1/13. Dapatlah direktris kanannya X sama dengan 6 ditambah 11/1/13 sama dengan 17/1/13. Direktris kiri X sama dengan 6 dikurang 11/1/13 sama dengan negatif 5/1/13. Baiklah, selanjutnya persamaan garis singgung hiperbola, di mana persamaan garis singgung hiperbola adalah persamaan garis lurus yang melewati suatu hiperbola pada suatu titik. Dengan kata lain, garis lurus dan hiperbola memiliki satu titik yang sama. Secara umum, persamaan garis lurus memiliki bentuk umum, yaitu Y sama dengan MX ditambah C, dengan M adalah kemiringan garis atau disebut gradien, dengan C adalah konstanta. Nah, ada 3 kondisi, yaitu 1. Mencari garis singgung hiperbola jika diketahui nilai gradien M. Yang kedua, menentukan garis singgung hiperbola jika diketahui suatu titik yang terdapat pada hiperbola. Baik, masuk ke contoh soal. Yang pertama, tentukan persamaan garis singgung hiperbola pada hiperbola X kuadrat per 2 dikurang Y kuadrat per 4 sama dengan 1 dengan gradien 2. Penyelesaiannya yaitu dengan menggunakan persamaan tadi, maka Y sama dengan MX ditambah plus minus akar dari A kuadrat dikali M kuadrat kurang B kuadrat. Masukin angka-angkanya, yaitu menjadi Y sama dengan 2X tambah 2VY sama dengan 2X kurang 2. Maka persamaan garis singgung hiperbolanya Y sama dengan 2X tambah 2 dan Y sama dengan 2X kurang 2. Contoh soal yang kedua yaitu tentukan persamaan garis singgung hiperbola dari negatif X tambah 1 dikuadratkan per 5 ditambah Y kurang 2 kuadrat per 30 sama dengan 1 di titik 0, negatif 4. Penyelesaiannya, titik singgungnya yaitu X1, Y1 sama dengan 0, negatif 4. Masukin ke rumus tadi. Negatif X tambah 1 kuadrat per 5 ditambah Y kurang 2 kuadrat
per 30 sama dengan 1. Negatif X tambah 1 dikali X1 tambah 1 per 5 ditambah Y kurang 2 dikali Y1 kurang 2 per 30 sama dengan 1. Maka hasilnya yaitu X tambah Y sama dengan negatif 4. Yang ketiga, menentukan garis singgung hiperbola jika diketahui suatu titik di luar hiperbola. Seperti pada parabola, untuk menentukan persamaan garis singgung di titik P, X1, Y1 di luar hiperbola. Dapat dilakukan menentukan terlebih dahulu garis polar atau garis kutub. Misal, P-nya itu X1, X2 di luar hiperbola. Maka X2, X kuadrat per A kuadrat dikurang Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. PQ dan QR adalah garis singgung Q dan R. Garis QR adalah garis polar atau disebut juga garis kutub titik P yang persamaannya adalah X1X per A kuadrat kurang Y1Y per B kuadrat sama dengan 1. Contoh soal yang ketiga yaitu tentukan persamaan garis singgung hiperbola X kuadrat dikurang 3 dikurang Y kuadrat per 2 sama dengan 1 yang ditarik dari titik 1, negatif 2. Penyelesaiannya X kuadrat per 3 dikurang Y kuadrat dikurang 2 sama dengan 1, negatif 2. Terletak di luar hiperbola, menentukan persamaan garis kutubnya terlebih dahulu. Maka rumusnya X1X per 3 dikurang Y1Y per 2 sama dengan 1, negatif 2. Dan dapatlah X sama dengan 3 kurang 3Y yaitu persamaan 1. Menentukan titik potong antara persamaan pertama dan persamaan hiperbolanya X sama dengan 3 dikurang 3Y dan X kuadrat dikurang 3 kurang Y kuadrat per 2 sama dengan 1. 3 dikurang 3Y dikuadratkan per 3 dikurang Y kuadrat per 2 sama dengan 1 dikali 6. Dan dapatlah persamaan keduanya yaitu 5Y kuadrat kurang 12Y tambah 4 sama dengan 0. Persamaan 2. Kemudian kita faktorkan persamaan 1 dan persamaan 2. 5Y kuadrat dikurang 12Y ditambah 4 sama dengan 0. Menjadi 5Y kurang 2 sama dengan dikali Y kurang 2 sama dengan 0. 5Y kurang 2 sama dengan 0, hasilnya Y sama dengan 2 per 5. Y kurang 2 sama dengan 0, Y sama dengan 2. Mencari nilai X dari persamaan di samping. X sama dengan 3 kurang 3Y sama dengan X 9 per 5. TP1 sama dengan 9 per 5, 2 per 5. X sama dengan 3 kurang 3Y. Hasilnya X sama dengan negatif 3. Maka TP2 nya yaitu negatif 3,2. Terakhir, menentukan garis singgung pada hiperbola X kuadrat dikurang 3 kurang Y kuadrat kurang 2 sama dengan 1. TSA nya sama dengan 9 per 5, 2 per 5. Maka diperoleh persamaan garis singgungnya adalah X1X per A kuadrat kurang Y1Y sama dengan B kuadrat sama dengan 1, yaitu X1X per 3 dikurang Y1Y per 2 sama dengan 1. Sama-sama dikalikan 6, hasil akhirnya yaitu 3X kurang Y sama dengan 5 persamaan garis singgungnya. TSB-nya sama dengan negatif 3,2. Maka diperoleh persamaan garis singgungnya adalah negatif 3X per 3 kurang 2Y per 2 sama dengan 1 dan negatif X kurang Y sama dengan 1. X tambah Y sama dengan negatif 1, persamaan garis singgung kedua. Nah, selanjutnya kuasa titik dan garis pada hiperbola. Menentukan kuasa titik di sebelah kanan latus rektum. Misalkan titik P, X1, Y1 terletak di sebelah kanan latus rektum hiperbola. Konstruksi garis dari titik P ke titik fokus.
Tarik garis dari titik fokus dan memotong hiperbola. Misalkan di titik C yaitu X2, Y2 dan D X3, Y3. Sehingga garis PC dan PD tegak lurus dengan garis PF2. Akan ditentukan koordinat titik C dan titik D dengan titik P X1, Y1 terhadap hiperbola. PC2 dan PD2 merupakan kuasa garis PC tegak lurus dengan garis PF2. Persamaan garis PF2 dapat ditentukan dengan menggunakan konsep persamaan garis melalui dua titik yaitu P X1, Y1 dan titik F2 C,0 sehingga persamaan garis PF2 adalah KP1 sama dengan PC sama dengan dalam kurung X2 kurang X1 kuadrat ditambah dalam kurung Y2 kurang Y1 kuadrat dan KP2 sama dengan PD sama dengan dalam kurung X3 kurang X1 kuadrat ditambah dalam kurung Y3 kurang Y1 kuadrat. Nah, selanjutnya menentukan kuasa titik pada latus rektum. Misalkan titik P yaitu C, Y1 berada pada latus rektum hiperbola. Maka semi kuasa titik terhadap hiperbola dapat ditentukan dengan mengkonstruksi garis tegak lurus dari titik P ke hiperbola dengan titik potong di titik C yaitu X2, Y1. Akan ditentukan koordinat titik C dengan I dengan PC kuadrat merupakan semi kuasa titik terhadap hiperbola. Maka persamaannya KP sama dengan PC kuadrat sama dengan A per B dikali akar B kuadrat tambah Y1 kuadrat kurang C kuadrat. Kemudian menentukan kuasa titik pada sumbu simetri di dalam lengkungan hiperbola. Misalkan titik P yaitu X1, 0 terletak pada sumbu simetri, maka persamaan garis melalui titik P yaitu X sama dengan X1. Tarik garis dari titik P dan memotong hiperbola. Misalkan di titik C yaitu X2, Y2 dan titik D X3, Y3 sehingga garis PC dan PD tegak lurus dengan sumbu X. Maka persamaannya KP sama dengan PC kuadrat sama dengan PD kuadrat sama dengan B kuadrat per A kuadrat dikali dalam kurung X1 kuadrat kurang A kuadrat. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.